Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Is dengan NIM 12450111345. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan ataupun melakukan demonstrasi mengenai tugas pemrograman web, yakni dengan penggunaan form, beberapa sintak form yang akan dipakaikan ataupun diimplementasikan di HTML, kemudian melakukan styling pada form tersebut, kemudian melakukan DOM ataupun dokumen object manipulation ataupun dokumen object model pada HTML tersebut, pada dokumen tersebut menggunakan JavaScript. Nah, sebelum masuk ke videonya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman web, yaitu Bapak Suwanto Sanjaya. Oke, langsung saja kita masuk ke tahapannya. Di sini saya sudah punya file untuk mendeskripsikan sebuah project saya, yakni bernamakan form, simple form. Nah, di project ini saya menggunakan external file. Jadi JavaScript dan CSS-nya saya menggunakan external file. Seperti yang kita tahu, untuk CSS dan JavaScript bisa diinisialisasikan dengan berbagai macam cara. Untuk CSS itu sendiri bisa menggunakan inline CSS ataupun internal CSS dan external CSS. Sedangkan JavaScript itu bisa menggunakan embedded JavaScript. Jadi kita hanya perlu memasukkan file script ke dalam indeks HTML yang kita buat ataupun file HTML yang telah kita buat. Sama juga seperti CSS, kita bisa melakukan styling di dalam bentuk selektornya langsung, ataupun kita bisa membuat itu namanya inline, ataupun kita bisa membuat uh, file style di dalam uh, indeks HTML-nya, sehingga kita bisa langsung melakukan styling di file HTML-nya. Itu dinamakan internal CSS. Nah, lanjut untuk masuk saja, kita langsung ke bagian form. Di sini saya mempunyai div. Ada div class dengan saya beri di sini kelasnya container. Kemudian saya gunakan H2 untuk judul form saya, yakni personal form. Kemudian di sini ada form ID sama dengan simple form. Nah, di sini saya menggunakan sintaks tag form. Ini sebenarnya sama dengan div, tapi di semantik HTML yang telah didukung oleh HTML5, tag form itu udah bisa dibuat. Jadi kita cukup kasih tahu nih bagian div yang khusus form tuh di bagian sini. Kalau dulu sebelum ada semantik HTML, itu ketika membuat form, di sini nggak ada nih tag form. Kita membuat div lagi, div ID simple form. Jadi div di dalam div, ada div lagi, div lagi, div lagi. Jadi kita nggak tahu nih nanti yang mana form, yang mana mungkin ada navbar, nanti ada ataupun section, ataupun artikel, ataupun footer, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ada tag form dengan ID simple form. Kemudian di bawahnya ada div untuk kelas untuk form tersebut. Ini ada ID untuk nama. Saya masukkan ke dalam div, satu div, yakni kelas namanya form group. Kenapa saya masukkan ke dalam satu div dengan div-div yang berbeda? Itu dikarenakan agar untuk layouting nanti akan mudah untuk di styling. Jadi untuk dari segi layout itu bisa kita atur sedemikian mungkin. Nanti kita bahas di style CSS-nya. Dan di sini saya menggunakan label. Label ini nanti mengindikasikan bahwa nanti ada tulisan nama, kemudian setelah itu ada input dengan type text. Jadi nanti kita bisa memasukkan teks. Kemudian di sini saya berikan teks itu ID-nya nama, kemudian placeholder masukkan nama. Placeholder nih nanti di dalam suatu box teks itu ada tulisan. Di sini namanya masukkan nama. Dan di sini ada sintaks yang namanya required. Artinya field di dalam teks itu wajib diisi. Ketika field di dalam teks itu tidak bisa diisi, maka ada peringatan nanti, ada peringatan. Ya kayak field wajib diisi gitu. Dan lanjut, ada div yang kedua ini di dalam
formnya ada email, sama seperti yang tadi masuk ke dalam kelas form group. Di sini saya beri label dengan email, kemudian input type ada email. Ini type-nya email. Jadi kalau type email sama type text, kalau type text kita bisa memasukkan banyak macam, kita bisa memasukkan teks, kemudian masukkan angka dan lain sebagainya. Kalau email itu menggunakan akhiran @gmail.com atau @email.com ataupun sebagainya. Ini di sini saya kasih placeholder untuk contohnya, contoh @email.com. Required sama seperti tadi, required artinya dia wajib diisi, dan placeholdernya nanti di dalam bentuk email ada contoh @email.com. Lanjut yang ketiga itu ada password. Password ini type-nya password, placeholder passwordnya ada bintang-bintang-bintang di sini, dan dia required juga. Nah, untuk type password itu nanti ketika field itu diisi, dia akan berbentuk menjadi bintang. Jadi kita isi QWWW, dia akan jadi bintang nanti di sini. Nah, selanjutnya itu ada telepon. Di sini sama seperti tadi, di kelasnya masih di form group. Nanti kalau kita misalkan mau manggil eh, kelasnya, ya tinggal nanti di styling CSS-nya panggil pagar form group, nanti bisa kita styling. Sini dengan objek dengan label telepon, kemudian type-nya tel. Tel ini mengindikasikan bahwa type untuk label telepon ini inputannya tel dengan ID telepon. Placeholdernya contohnya ini 0812 345 67 89 0. Nah, nanti kalau type tel ini dia hanya bisa mengisikan dengan variasi angka, jadi dia nggak bisa huruf. Kemudian di sini ada tanggal lahir dengan type date. Type date artinya nanti akan ada date ataupun ada tanggal, bulan, dan tahun yang bawaan dari browser. Nah, nanti kita tinggal klik di situ, baru kita tinggal pilih tanggalnya. Sini juga sama required, sedangkan telepon tadi nggak required. Jadi ketika telepon ini nggak isi, dia bakal bisa tetap di submit atau bisa dijalankan. Di sini kemudian ada div class untuk home group juga dengan label jenis kelamin. Nah, di sini type-nya radio, radio group. Kita buat lagi kelas radio group untuk nge-layouting nanti di bagian bawah sini, untuk nge-layout untuk label label laki-laki, untuk label perempuan. Di sini inputan type radio dengan nama, name-nya jenis kelamin, ID-nya laki, ID-nya laki, value-nya laki-laki. Kemudian di sini input type radio, name-nya jenis kelamin, JK, ID perempuan, value-nya perempuan. Baru kita kasih label for perempuan dan perempuan. Ini nanti dia berbentuk radio button. Jadi kayak tinggal di pilih aja tuh, gitu. Mau laki-laki ataupun perempuan. Nah, selanjutnya itu ada bagian untuk option value. Jadi di sini nanti kita menggunakan select dengan ID. Misalkan ini kan bisa contohkan untuk jurusan. Jadi kita kasih option value. Ini pilih jurusan. Ketika kita klik nanti ada jurusan teknik informatika, teknik elektro, teknik industri, matematika, sistem informasi, teknik mesin. Jadi kita dikasih option nih, dikasih pilihan, ada teknik informatika dan lain sampai teknik mesin. Kita bisa klik, kemudian pilihan itu yang kita ambil. Selanjutnya ada untuk checkbox. Ini checkbox itu nanti ketika kita klik dia akan berbentuk kayak tanda betul ataupun centang. Sini input type-nya checkbox dengan ID setuju, label for setuju, saya sangat setuju, saya setuju dengan syarat. Itu contoh seperti itu. Kemudian di sini ada div class untuk button group. Jadi saya buat button submit dengan kelas btn. Namanya nanti kirim. Jadi nanti ada tombol kirim untuk submit button yang form yang telah kita isi, nanti ada buttonnya. Nah, kemudian di sini ada script untuk nanti kita manipulasi data-data yang di dalam sini.
Ketika kita tidak menggunakan JavaScript, data-data yang ada di dalam sini itu kita nggak bisa olah, sehingga kita butuh JavaScript untuk membuat form ini menjadi interaktif. Di sini juga udah saya masukkan link rel style sheet ke href style CSS. Kalau script untuk eksternalnya tinggal kita panggil script, kasih tahu source-nya kemana, source-nya ke script.js. Oke. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu ke live servernya. Nah, ini personal form-nya. Kita ada tag di sini, personal form, kemudian ada nama, ada inputan dengan type text yang seperti saya jelaskan tadi, placeholder-nya di sini masukkan nama, kemudian ada email, placeholder inputannya email dengan placeholder-nya contoh @email.com, dan di sini ada password, inputnya itu password, kemudian di sini ada ini juga placeholder-nya bintang-bintang, kemudian ada telepon dengan type tel, ini tanggal lahir dengan type date, jenis kelamin dengan type radio button, kemudian di sini ada jurusan dengan option value, dan di sini ada saya setuju dengan syarat. Ini checkbox type-nya. Kemudian ini ada tombol kirim ataupun dengan type button ataupun dengan tag button. Nah, kalau nggak di styling, tampilan ini akan ada di samping sini, dan juga dia akan menjadi sangat buruk, sehingga dibutuhkanlah CSS untuk styling tampilan yang agar menjadi seperti ini. Bisa di tengah, kemudian di sini ada kontainernya, kemudian di sini kita bisa kasih background image, bisa kasih background image warna, mengatur width, mengatur lebar dan tinggi kontainer, dan sebagainya. Oke, masuk saja kita ke style CSS. Oke, di style CSS yang pertama kita lakukan pada bagian body. Di sini kita panggil body. Body itu ada di dalam index HTML. Jadi body ini keseluruhan yang ada di dalam tag body ini dari atas sampai bawah sini. Kalau ini namanya selector, kita panggil selektornya body. Kemudian kita atur font family yang ada di body. Saya menggunakan font Poppins dengan margin 0. Margin 0 artinya margin teks pada bagian body ini kita mulai dari 0. Kemudian padding ketika di bawah sini nanti saya minta 20 px, jadi dia nggak berada di sudut, melainkan dia ada di sekitaran sini. Jadi ini ada paddingnya, sejarak ini kan dari atas sampai bawah. Padding sekitar 20 pixel. Kemudian kita menggunakan background image. Di sini ada background image-nya warna putih. Kemudian background size itu cover. Jadi size-nya itu cover, meliputi seluruh bagian web browser. Position center di bagian tengah. Kemudian background repeat, no repeat, dan attachment-nya kita gunakan untuk fix attachment. Nah, kemudian kita akan panggil kontainer. Kontainer ini bentuknya adalah kelas nih. Jadi kita panggil kelas kontainer. Cara memanggil kelas di CSS, di external CSS itu dengan pakai titik kontainer. So kita buka seperti ini. Nah, titik kontainer. Jadi kan kontainer itu maksudnya di dalam div kelas ini, dari div ini sampai sini. Ini khusus untuk menampilkan H2 sama formnya. Kita atur max width-nya 500 px, ini 500 px, artinya lebar dan tingginya itu 500. Ini bagian sini, bagian kotak ini untuk form ini itu disebut kontainer. Ini kontainer tadi, max width-nya 500 px dengan marginnya 0. Kemudian background-nya itu warna biru yang sangat muda, padding-nya 20 px, padding 20 px, border radiusnya 10 px. Di sini ada border radius 10 px. Nih ada kayak seperti ini, border radius 10 px. Kemudian box shadow, ada shadow-nya di samping box
di samping kontainernya ini ada 0, 2px, dan 10px. Artinya 0 di bagian topnya, kemudian 2px di bagian left, baru di bagian bawahnya itu ada 10px. Nah, kemudian seperti yang kita tahu tadi, H2 itu apa? H2 itu berarti selektor, sama kayak body tadi. Kita memanggil selektor, langsung manggil H2-nya aja. Selektor specificity. Oke, di sini elemennya tinggal tuh kelas. Oke. Kali ini elemennya kelas juga. Kali ini selektor. Nah, untuk H2 itu H2 berarti di bagian sini. Text align yang kita gunakan center, artinya nanti dia akan berada di tengah form. Ketika di sini misalkan kita ubah menjadi n, nah dia akan berada di ujung sini. Kayak kita gunakan center, set, biar dia ke tengah. Colornya black. Kemudian font weight, ketebalan fontnya ini 800. Kemudian font size di sini ada XL. Margin bottom ke bawah itu sekitar 10px, margin top ke atas itu sekitar 10px juga. Lanjut di bagian form group itu ada margin bottom. Nah, form group itu berarti di bagian sini form group. Nih, form group di bagian nama, email, password itu kita kasih margin sekitar tadi 15px margin bottom. Jadi ini ada jarak antara field nama ke field email ke field password, ini ada jaraknya sekitar 15 pixel. Kemudian label ini di bagian sini, label nama, email, password, telepon, tanggal lahir, dan lain-lain. Label kita menggunakan display block, displaynya jadinya block. Kemudian margin bottomnya itu 5 pixel, ke bawah ini 5 pixel. Colornya 555, ini seperti ini, ada hitam-hitam dikit. Kemudian font weight-nya bold, simple. Oke, seperti itu. Selanjutnya itu ada input. Untuk type input, text, email, password, tel, date. Kita pakai semua ini. Cara manggil di CSS-nya tinggal input type ini, koma, input type ini, input type ini. Jadi kita nggak perlu satu-satu lagi untuk di styling CSS-nya untuk menentukan width, padding, border, karena ini objeknya sama. Jadi kita tinggal pakai koma aja. Nah, di sini dengan width 100%, width 100% artinya satu objek box ini menutupi sampai 100%, cover di kontainer ini. Makanya dia besar ukurannya, melebar ke samping. Dengan padding 8 pixel, paddingnya itu ada 8 pixel, bordernya 1px, di sini ada border 1px, 1 pixel. Kemudian border radius ada 4 pixel, radiusnya di sini ada 4 pixel. Box sizing itu border box. Kemudian untuk bagian radio group, ini radio group bagian di jenis kelamin ini menggunakan display flex. Artinya tampilannya akan ke samping, display flex ke samping sini. Set. Awalnya ini ke bawah gini. Kita pakai display flex ini ke samping. Kemudian dengan gap antara laki-laki ke perempuan ini 10 pixel. Set. Line itemnya kita menggunakan center. Kemudian radio group label, display inline, font weight normal, margin right 5 pixel. Dan checkboxnya juga menggunakan display flex dengan gap 8 pixel sehingga jadinya seperti ini. Nah, untuk checkbox group itu displaynya inline, font weight-nya normal, marginnya 0. Checkbox group saya setuju dengan syaratnya. Kemudian ada button group. Sini button group kita gunakan margin top ke atas itu ada 20, sekitar 20 pixel. Kemudian untuk .btn, perhatikan ini di bagian HTML, .btn di kelas ini, button type submit-nya.
.btn ini width-nya 100%, jadinya dia besar seperti ini tadi, width-nya 100%, padding-nya 10 pixel, border non, border radius 4 pixel, nih ada radiusnya 4 pixel, background color-nya tuh ada warna biru, sini pas warna biru, color-nya white, kursornya ke sini set, pointer, nih seperti ini, pointer, font size itu 16 pixel. Kemudian dengan hover, ketika kita pencet sini, ada kayak shadow itu, jadi warna biru, biru tua, set, biru tua, ini kan biru muda, ketika kita arahkan ke tombol kirim, dia jadi biru tua. Nah, itu untuk CSS. Nah, lanjut lagi ke logika dari project kita pada kali ini. Project personal form ini adalah JavaScript. JavaScript, kita memanfaatkan salah satu beberapa hal ya di JavaScript. Ada menggunakan DOM, Document Object Manipulation. Kemudian ada menggunakan function. Kemudian kita pakai ini function if_default di sini. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada alert dan lain-lain. Ini ada function reset lagi, function reset. Ini function yang ada di JavaScript. Nah, langsung saja kita jelaskan di sini. Untuk logic pertama itu kita inisialisasikan, kita kasih tahu dulu nih, ada form dan submit button. Ada form ini, dan juga ada submit button di bagian atas. Ada form dengan dokumen get element by ID simple form. Jadi kita mengambil dokumen, kita memanipulasi dokumen menggunakan JavaScript, dokumen melalui elemen by ID. Kita panggil dia melalui elemennya, elemen by ID yang ada di dalam HTML ini, dokumen HTML ini. Ini simple form. Kemudian kita panggil juga untuk const submit button, dokumen query selector. Kita panggil query selector di sini dengan kelas button. Nah, kenapa saya menggunakan query selector? Kalau misalkan kita juga bisa pakai dia get element by class name, tapi nanti di sini bakal ada indeksnya, indeks 0, dot button kayak kasih array itu, array. Nanti kalau ada button di bawah lagi ada 1, 2, 3, itu pakai si get element by class name. Kemudian ada beberapa hal ya untuk melakukan dokumen DOM ini. Ada yang get element by ID, get element by class name, query selector all, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah initialize form dan submit button, kita buat fungsi cek validasi. Nah, apa guna fungsi untuk cek validasi? Ini gunanya untuk kita melakukan validasi. Jadi nanti form ini harus diisi dulu semuanya, baru form ini bisa disubmit. Nah, jadi kita buat function namanya cek validasi. Jadi kita panggil semua elemen yang ada di dalam form, kita panggil semua dokumen-dokumen yang ada di dalam form, mulai dari nama, get element by ID nama, tadi kita udah buat ID-ID-nya kan di masing-masing tag-nya, di masing-masing tag HTML-nya. Ada email, password, tanggal lahir, laki-laki, perempuan, jurusan, setuju. Ini setuju dengan get element by ID setuju. Ini check. Nah, ini bagiannya value. Kemudian untuk di bagian radio button ini kan check. Jadi nanti dot check. Jadi dilakukan pengecekan tuh udah dicentang atau enggak. Kalau ini kan value nih. Kita udah tahu langsung nilai yang kita masukkan itu berapa. Sama yang setuju kan dia bentuknya checkbox. Jadi dot check. Di sini dot value. Nah, setelah kita kasih tahu inisialisasi, kasih tahu dulu nih, ada nama, ada email, ada password, tanggal lahir, laki, perempuan, jurusan, setuju. Kita gunakan function, maksudnya kita gunakan if ataupun pengkondisian, di mana if-nya itu if jika nama ini variabel nama tadi, variabel nama
and email, and password, and tanggal lahir, and kita buka kurung laki-laki or perempuan. Jadi kita bisa pilih salah satu nih, laki-laki atau perempuan. Ketika kita sudah centang, ya udah setuju berarti. And jurusan, dan and setuju. Submit button disable. Jadi submit button disable false. Jadi yang awalnya submit button itu yang disable, nggak bisa diklik, itu jadinya false. Jadi dia bisa diklik. Awalnya disable jadinya berarti ketika dia false, booleannya false, berarti dia jadinya enable kan submit buttonnya, dia bisa diklik. Nah, maksud di sini kondisinya if nama ini kan ada operator and, operator logika namanya and, sini ada or and. Jadi ketika nama, email, password, tanggal lahir, laki-laki dan perempuan, jurusan, setuju, itu semuanya diisi akan dia bisa disubmit. Ketika semua salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, misalkan email ini kita nggak isi, berarti kan ada boolean 0 kan di sini kan, satu satu, misalkan ini diisi, kita anggap dengan logika satu 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 satu, berarti kan itu approval, itu artinya logika n-nya terpenuhi. Sedangkan di sini kalau misalkan nggak diisi, logika n-nya nggak terpenuhi, artinya dia false. Nah, jika tidak, kondisinya itu tidak terpenuhi, else-nya submit button disable true. Jadi submit buttonnya nggak bisa diklik. Nah, begitu untuk fungsi cek validasi yang pertama. Nah, setelah kita melakukan cek validasi kepada formnya agar bisa diisi dengan value, kemudian eh, kita gunakan, eh, maksudnya ketika kita udah cek validasi ini, si form ini belum bisa nih kita klik, belum bisa. Dia bisa diklik tapi nggak akan ke mana-mana. Jadi kita butuhkan yang namanya event listener. Guna event listener ini untuk ketika button itu kita klik. Jadi eh, kita akan melakukan tindakan seperti apa nih ketika form ini kita klik. Nah, di sini masuk ke sintaksisnya. Pertama kita inisialisasi dulu untuk dokumen query selector all. Kita pilih input, ini bagian input di sini, kemudian select, dan kita for each di dalam sini ada parameter item dengan arrow function ini udah dijelaskan kemarin-kemarin, itu adalah di mana function yang memiliki variabel langsung, kita nggak perlu nulis function item, jadi langsung ada item arrow function, langsung kita buka kurung berawalnya, kasih tahu kondisi yang bakal terjadi di function tersebut. Jadi nggak perlu lagi function item sama dengan kurung berawal, nggak perlu lagi kayak gitu. Langsung aja item arrow function, langsung item add event listener, input cek validasi, event listener change cek validasi. Yang ini berarti kan functionnya ketika input cek validasi dulu ketika kita menginputkan sesuatu. Ini ketika kita merubah, jadi misalkan dari DSD ini kita ubah, cek validasi lagi apakah dia sudah terisi atau belum, sama seperti function cek validasi yang awal tadi. Nah, selanjutnya ada event submit form. Di sini ada form add event listener, kemudian ada di dalamnya ada submit, kemudian menggunakan function ini form add event listener. Ini kan form itu asalnya dari sini, form add event listener. Kita event listener kan si form ini bisa biar dia interaktif, biar dia bisa berjalan. Di sini ada submit, kemudian function ini merupakan function. Sebenarnya ini mengindikasikan bahwa dia event di dalam parameternya. Submit event ini ada tulisannya ini, event kurung berawal prevent default. Guna si prevent default artinya agar si form ini itu tidak melakukan refresh secara berulang. Jadi ketika misalkan kita klik kirim, dia nggak ngelakuin refresh, sehingga value-nya akan jadi nol. Jadi kita bisa prevent si formnya ke si browsernya dengan menggunakan prevent default.
Ini sangat banyak nih dokumentasinya di prevent default nih. Nah, baru kita tinggal di sini ambil semua nilai formnya. Nih, ambil semua nilai form di bagian sini untuk kita tampilkan di alert. Nah, di sini kita cons nama lagi dokumen get element by ID, cons email, get element by email, value lagi value-nya, ambil radionya, let. Di sini kenapa pakai let? Di sini kenapa pakai cons? Karena di sini ketika pakai let itu ketika kita pilih text box laki-laki atau perempuan itu kan bisa kita pilih gini nih, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Ketika kita pakai menggunakan cons itu dia nggak bisa di reassignment. Jadi si laki-laki nggak bisa nih pindah ke perempuan dan lain sebagainya. Nah, makanya menggunakan objek let. Kemudian cons jurusan, kemudian cons 7, dokumen get element by ID 7. Kemudian di sini ada alert. Ketika objek ini sudah terpenuhi, di sini ada alert. Jadi ketika disubmit, klik submit, itu akan menampilkan alert dengan data yang disubmit itu ada nama, kemudian ini ada uh, apa ya, terminal query, email, password, telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, jurusan, 7 syarat, dan di sini ada form reset. Jadi form reset, function form reset ini gunanya nanti misalkan kita udah nge-okein si alertnya ini, dia formnya itu akan nol kembali. Baru kita lakukan ulang, lakukan cek validasi ulang. Selesai, kita cek validasi lagi. Nah, kita contohkan untuk demo projectnya. Misal kita masukkan nama Syarab Is, contoh sini ada abdulqais@gmail.com, passwordnya, teleponnya misalnya 0813 44 30 98 40, tanggal lahir sini misalkan di sini ada 2006 Juli tanggal 20. Nah, ini sekarang laki-laki, pilih jurusan teknik informatika, saya setuju dengan syarat ini. Nih, data yang disubmit, nama Syarif Qais, email abdulqais20, password ini, telepon ini, lahir ini, jenis kelamin ini, jurusan. Oh, ini jurusan yang belum kita manipulasi, setuju syaratnya ya. Kita oke, dia langsung reset formnya. Karena ada di sini ada function si reset tadi. Nah, gitu. Nah, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.